Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus versus Salernitana menang 2-0, Bianconeri tempel Inter. Juventus versus Salernitana berlangsung di Allianz Stadium. Gol kemenangan si Nyonya Tua dicetak oleh Paulo Dybala di menit ke-5. Vlahovic for Dybala. Dan Dusan Vlahovic di menit ke-29. Just found a cross, Vlahovic. Dengan tambahan 3 poin, Juventus berhasil mengumpulkan 59 poin dari 30 laga dan menempel Inter di posisi ketiga. Dengan kekalahan ini, Salernitana semakin terbenam di dasar klasemen dengan raihan 16 poin. AS Roma versus Lazio, Giallorossi gilas Biancoceleste 3-0. AS Roma versus Lazio berlangsung di Stadion Olimpico. Roma berhasil mencuri gol cepat lewat Tammy Abraham di menit pertama. Pellegrini's cross is off the bar and Tammy Abraham. Abraham kemudian memperbesar keunggulan Roma menjadi 2-0 di menit ke-22. Karsdorp, Abraham. And the English... Roma makin jauh meninggalkan Lazio di babak pertama. Lorenzo Pellegrini ikut merobek gawang Biancoceleste di menit ke-40. Pellegrini. Lazio gagal menggedor pertahanan Roma di sisa laga. Hal itu membuat Le Aquile harus gigit jari digilas 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Roma naik ke urutan ke-6 klasemen Liga Italia dengan 51 poin, sedangkan anak asuh Maurizio Sarri melorot ke posisi ke-7 dengan 49 poin. Hasil Serie A pekan ke-30 hari ini, Venezia kalah 0-2 dari Sampdoria, Empoli bermain imbang 1-1 dengan Verona, Bologna kalah 0-1 dari Atlanta. Daftar top skor sementara dipimpin oleh Ciro Immobile dan Dusan Vlahovic dengan torehan 21 gol. Dortmund ditahan imbang FC Köln. Dortmund bertandang ke Rhein Energy Stadion. Tim tamu memulai dengan baik dan sudah unggul pada menit ke-8 lewat aksi Marius Wolf. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-36 lewat aksi Sebastian Andersen. Tidak ada gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Tambahan 1 poin membuat Dortmund mengkoleksi 57 poin dari 27 laga di posisi 2, sementara Köln berada di urutan ke-7 dengan 40 poin. Di laga lainnya, Leipzig bermain imbang 0-0 dengan Eintracht Frankfurt, Wolfsburg kalah 0-2 dari Leverkusen. Real Madrid versus Barcelona, Blaugrana menang 4-0 di El Clasico. Real Madrid versus Barcelona berlangsung di Santiago Bernabeu. Anak asuh Xavi Hernandez memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Aubameyang di menit ke-29. Dan Ronald Araujo di menit ke-38. Barcelona makin menggila di babak kedua. Ferran Torres ikut menyumbang gol di menit ke-47 dan Aubameyang mengemas pres untuk membawa Barcelona menang 4-0. Hasil ini membuat Barcelona duduk di posisi ketiga dengan 54 poin dari 28 laga, sedangkan Madrid masih di puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 66 poin dari 29 pertandingan. Hasil La Liga Jornada ke-29 hari ini. Espanyol menang 1-0 atas Mallorca, Cadiz menang 1-0 atas Villarreal, Celta Vigo bermain imbang 0-0 dengan Real Betis, Sevilla bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 22 gol.
Monaco versus PSG, Messi absen, Les Parisiens keok 0-3. Pekan ke-29 Liga Prancis 2021-2022 mempertemukan Monaco versus PSG. Tim tuan rumah membuka rekening gol pada menit ke-25 berkat aksi Ben Yedder. Tuan rumah kembali menambah gol di babak kedua lewat aksi Kevin Volland di menit ke-68. Dan gol kedua Ben Yedder di menit ke-84. Skor 3-0 untuk Monaco bertahan hingga pertandingan tuntas. Hasil ini tidak mengubah kedudukan PSG di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan 65 poin, sementara itu Monaco naik ke posisi ke-7 dengan 44 poin. Southampton versus Manchester City menang 4-1, Citizen ke semifinal Piala FA. Manchester City bertandang ke St. Mary's Stadium. Raheem Sterling membawa City memimpin pada menit ke-12. Tuan rumah menyamakan kedudukan lewat bunuh diri Aymeric Laporte di injury time babak pertama. City kembali direpotkan tekanan Southampton di awal babak kedua, namun penalti yang sukses dieksekusi Kevin De Bruyne pada menit ke-62 memberikan momentum buat City. Phil Foden menambah keunggulan City di menit ke-75. Riyad Mahrez menegaskan keunggulan City di menit ke-78. Mereka pun melangkah ke semifinal. Nottingham versus Liverpool, menang 1-0 The Reds ke semifinal Piala FA. Liverpool susah payah menaklukkan Nottingham Forest dalam perebutan tiket ke semifinal Piala FA. The Reds menang 1-0 berkat gol tunggal Diogo Jota. Hasil ini membawa Liverpool lolos ke semifinal Piala FA 2021-2022. The Reds sudah ditunggu rival mereka, Manchester City. Tottenham versus West Ham, Sonbrest, Spurs menang 3-1. Tottenham versus West Ham berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham unggul 2-1 pada babak pertama lewat gol bunuh diri Kurt Zouma di menit ke-9 dan gol Son Heung-min di menit ke-24. Gol balasan West Ham dicetak Said Benrahma di menit ke-35. Son mencetak brace menjelang waktu normal habis, sekaligus menutup duel kali ini. Tottenham menang 3-1 atas West Ham. Kemenangan ini membawa Tottenham naik ke posisi ke-5 klasemen Liga Inggris dengan 51 poin, sementara itu West Ham tertahan di urutan ke-7 dengan 48 poin. Panas, ribut-ribut warnai El Clasico saat Vinicius coba diving di kotak penalti. Duel bertajuk El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona memang kerap menghadirkan momen-momen panas. Hal ini juga terjadi di lanjutan Liga Spanyol 2021-2022, Senin 21 Maret. Insiden panas tersaji pada menit ke-35, saat itu Real Madrid tengah gencar mengejar ketertinggalan 0-1 dari tim tamu, di mana saat itu Vinicius melakukan diving. Hal ini yang memicu amarah pemain Barcelona. Usai terjatuh, Vinicius terlibat cekcok dengan Ter Stegen. Bek Barcelona Gerard Pique juga langsung menghampiri Vinicius dan merangkulnya, keduanya terlihat saling berdebat. Kalahkan Madrid, Xavi Hernandez torehkan 2 catatan penting. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menorehkan setidaknya 2 catatan penting pada El Clasico kali ini. Pelatih asal Spanyol itu menorehkan rekor apik pada laga debutnya di El Clasico sebagai pelatih Barcelona. Xavi Hernandez juga menjadi pelatih yang sukses mematahkan kemenangan 5 kali Real Madrid di atas klub asal Katalan itu. Ya, Barcelona butuh 3 tahun masa penantian untuk bisa kembali menang atas Real Madrid. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang dan terjadi di era Xavi Hernandez. Tentu ini catatan yang patut dibanggakan sebab jelang El Clasico, Barcelona berada pada pihak yang kurang diunggulkan.
Moncer di debut El Clasico, Pierre-Emerick Aubameyang ukir catatan manis. Pierre-Emerick Aubameyang membuat beberapa catatan manis dalam debutnya pada pertandingan El Clasico. Aubameyang mengemas brace dalam kemenangan 4-0 untuk Barcelona. Lewat performa ciamiknya, Aubameyang menjadi pemain pertama yang secara langsung terlibat dalam 3 gol pada laga perdana El Clasico di abad ke-21 ini dengan 2 gol dan 1 assist. Aubameyang menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 5 pertandingan beruntun lawan Real Madrid di abad ke-21. Selain itu, pemain asal Gabon tersebut juga mencetak brace di 2 laga beruntun lawan Madrid di Santiago Bernabeu. Keok di El Clasico, Carlo Ancelotti belak-belakan soal strateginya yang gagal total. Carlo Ancelotti mengakui jika pemain Barcelona bermain lebih baik ketimbang Real Madrid pada El Clasico Senin 21 Maret. Ancelotti berbagi pendapat setelah timnya dipecundangi rival berat mereka. Menurut pelatih asal Italia tersebut, Barca memang tampil lebih baik dari timnya, bahkan sejak menit awal, kondisi semakin buruk setelah klub asal Katalan mencetak gol kedua. Ancelotti sudah memprediksi jika performa pemainnya akan semakin menurun sejak gol kedua tersebut. Pemain Los Blancos juga mencoba menekan dan berusaha lebih banyak mengontrol bola dari bawah. Namun Ancelotti mengakui jika Barcelona sudah menyerang, strategi yang dilakukan oleh penggawa Real Madrid pada akhirnya akan berantakan. Jurgen Klopp akui Nottingham Forest merepotkan. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan pujian kepada Nottingham Forest, tim yang baru saja mereka tumbangkan di Piala FA. Juru taktik asal Jerman itu menilai timnya bisa bermain lebih baik lagi, namun Nottingham memberikan perlawanan sengit. Pujian besar untuk Steve Cooper dan timnya, ucap Klopp dilansir dari Mirror. Kami seharusnya bisa bermain lebih baik lagi, tetapi mereka membuatnya sulit. Kami lolos dan saya senang, tambahnya. Tammy Abraham makin jadi AS Roma 8 laga tanpa kalah. AS Roma menghajar Lazio dengan skor telak 3-0 dalam duel pekan ke-30 Serie A 2021-2022 Senin 21 Maret. Dalam pertandingan tersebut, Tammy menjebol gawang Lazio hanya dalam 56 detik. Golnya jadi gol tercepat dalam sejarah Derby della Capitale. Tammy bermain di level yang cukup tinggi untuk ukuran Serie A. Dia sudah mencetak total 15 gol musim ini. Selain itu, kemenangan ini menjaga laju apik Roma di Liga. Tercatat, pasukan Mourinho tidak pernah kalah dalam 8 pertandingan terakhir Serie A. Performa Roma juga kian matang, meski ada beberapa pemain yang kurang maksimal. Mourinho perlu didukung dengan dana belanja yang memadai. Edan, ledakan granat bikin lapangan berlubang di laga Rosario Central versus Newell's Old Boys. Laga Liga Primer Argentina antara Rosario Central melawan rival bebuyutan mereka sekaligus bekas klub Lionel Messi, Newell's Old Boys, Senin 21 Maret dikejutkan oleh ledakan granat yang terjadi sebelum kick-off. Newell's membagikan video insiden tersebut yang menunjukkan momen ketiga granat meledak di lapangan. Gilanya, laga tersebut hanya tertunda sejenak sebelum dilaksanakan seperti biasa. Penundaan dilakukan demi menambah lubang di lapangan akibat ledakan granat tersebut, serta demi menjalankan peninjauan keamanan. Newell's pada akhirnya keluar sebagai pemenang setelah menundukkan tuan rumah dengan skor 1-0. Siap tikung Aston Villa, Arsenal buka opsi rekrut Philippe Coutinho. Arsenal menjajaki kemungkinan rekrut gelandang pinjaman Barcelona yang bermain untuk Aston Villa, Philippe Coutinho, di bursa transfer musim panas 2022. Dilansir dari Sport, Arsenal menyiapkan 33 juta pound sterling atau sekitar 623 miliar rupiah untuk memboyongnya ke Emirates Stadium. Meskipun Mikel Arteta menyukai visi bermain Coutinho, tampaknya The Gunners akan kesulitan untuk mendapatkan sang pemain. Selain kemungkinan akan bersaing dengan Aston Villa yang ingin mempermanenkan sang pemain, kedatangan Coutinho juga bukan jaminan ia akan bermain. Pemain asal Brazil ini masih harus bersaing dengan pemain muda Arsenal seperti Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard yang tengah bersinar musim ini. CEO Munchen tepis rumor Lewandowski ke Barcelona. CEO Bayern Munchen Oliver Kahn menepis rumor yang menyebut Robert Lewandowski bakal cabut ke Barcelona lantaran sang penyerang bakal segera perpanjang kontrak.
Ex-kiper nomor 1 Munchen tersebut mengatakan bahwa Munchen akan segera melakukan pertemuan dengan Lewandowski dan agennya dalam waktu dekat ini. Saya pikir tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan Bayern Munchen, katakan seperti dikutip dari Sport. Lewandowski, Manuel Neuer, dan Thomas Müller masih memiliki kontrak dengan kami musim depan. Lanjutnya, nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!